Salat ini kan sesuatu kewajiban. Kalau sesuatu kewajiban, wajib itu apa? Yusabu ala fi'lihi wa yu'adhabu ala tarkih dalam usul fiqh. Wajib itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka orang yang puasa dia tidak salat, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tapi dia tidak berpahala. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Citra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang tidak mau disuruh sholat, tidak mau bekerja lagi setelah kena pengurangan, mungkin PHK ya. Iya. Malah sekarang ini senang dengan sabung ayam. Kalau saya tidak menurut dengan suami, disumpahi menjadi istri durhaka Ustadz. Saya tidak menurut demikian karena ada sesuatu Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Oke, jadi termasuk nusus, termasuk perempuan yang durhaka itu kalau tidak menurut sesuatu pekerjaan yang diridai oleh Allah gitu loh. Tapi kalau sesuatu yang bermaksiat kita tidak menurut, malah itu hukumnya wajib gitu loh. Contoh hal sepele. Kalau kita pengen pakai jilbab misalnya, kita pengen menutup aurat kita, misal. Lalu suami kita melarang, kamu jangan pakai jilbab. Kalau kamu menutup aurat, saya sumpahin kamu. Lalu kita tetap memakai aurat. Apakah kita termasuk durhaka kepada suami kita? Tidak. Karena ini adalah sesuatu yang diridai oleh Allah seperti itu. Jadi batasan durhaka atau tidak itu sesuai dengan syariat atau tidak seperti itu. Nah, masalah suami tidak mau salat, suami saung ayam, itu tetap urusannya dengan Allah. Kita wajib taat dan berbakti kepada suami kita selama yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu adalah perintahnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib Ustaz ya kita mentaati ya. Tapi kalau untuk maksiat nggak apa-apa, istri itu istilahnya itu bukan melawan dengan suami gitu. Yeah. Yang kedua begini, walaupun dia pemabuk, walaupun dia saung ayam, dia menyuruh kita salat, nggak boleh kita bilang, ikam bang, kalau sembahyang ikam bang manyong ayamnya, tidak seperti itu. Tetap kebaikan itu dari manapun tetap diambil yang namanya kebaikan. Ya. Kan mohon maaf yang namanya telur walaupun keluar dari pantat ayam tetap diambil. Iya. Walaupun yang namanya kotoran walaupun keluar dari bangsawan tetap ditolak seperti itu. Mungkin demikian ya. Kita lanjut Ustaz ya. Ya selanjutnya. Dari Ibu Lia. Nah Ibu Lia. Ulun 4 betakun apakah boleh ulun puasa apabila ada sedikit kayak plek di sidi. Sidi itu celana dalam. Dibilang haid kada juga. Ulun ni lawas kada bekabi pas andak nikah ulun bekabi yang sebulan sekali. Ini sudah 3 bulan KB kada haid, cuma keluar plek saja di sini. Ulun takuni sama bidan, ujar memangnya kayak itu jar efek daripada KB. Nah ini gimana Ustaz? Oh jadi begini, kembali kepada pembicaraan kita awal, orang haid itu ada masanya. Kemarin saya sampaikan bahwasanya haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Biasanya 6 sampai 7 hari, paling lama 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari makanya namanya adalah darah penyakit tadi itu. Nah, kalau keluar flek ini adalah bukan haid, maka memang wajib dia salat, wajib dia puasa kalau itu bukan haid. Yang tidak boleh itu berpuasa dan tidak boleh salat, bahkan hukumnya haram. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri, bahkan hukumnya haram adalah tatkala orang masih haid. Bahkan suami menalak istri waktu haid, hukumnya adalah haram. Kenapa hukumnya haram? Karena memperpanjang masa idahnya. Walaupun menalak istri waktu haid, talaknya jatuh dan sah, tapi hukumnya haram. Haramnya apa? Memperpanjang masa idah istrinya seperti itu. Berarti puasanya bagaimana Ustaz kalau misalnya plek itu? Kalau plek itu berarti anggap aja darah penyakit karena dia memang bukan haid gitu loh. Maka kalau dia darah penyakit tetap saja puasanya sah. Kalau pengen salat bagaimana? Cukup dibersihkan, pasang pengamannya. Kalau nanti keluar lagi, bersihkan lagi, wudhu lagi, pasang lagi pengamannya. Sama saja kiasnya seperti orang penyakit
silisil baul kalau laki-laki. Ya, Silisil baul itu laki-laki, mohon maaf, yang apa orang bilang bawasir ya. Yang menetes terus, habis berwudu nanti tertetes lagi air kencingnya. Habis berwudu tertetes lagi air kencingnya. Itu namanya silisil baul. Maka bagi orang silisil baul itu syaratnya yang pertama berwudunya sampai waktunya. Yang kedua dibersihkan. Yang ketiga hanya untuk 1 kali fardu saja. Yang keempat, seandainya tetap keluar air kencingnya, tetap dimaafkan. Kenapa? Karena penyakit silisil baul namanya. Makanya kalau di pondok pesantren kami, itu biasanya banyak di toilet itu, di WC itu, mohon maaf ya, banyak kapas sama plaster gitu loh. Nah, karena setelah dia kencing mungkin dia dibuka lagi, diganti lagi begitu. Bagaimana laki-laki kalau menetes terus, ya diambil saja kapas, diletakkan di, mohon maaf, kepalanya, ambil lakban begitu loh. Yang tapi hitam putih ya? Terserah lah mau hitam mau putih, tapi jangan pakai lem alteco. Nanti mau bukanya susah kan. Nah itu sama saja kiasnya seperti orang yang haid tadi. Atau bagi orang yang memiliki darah penyakit tadi. Kalau dia haid jelas tidak boleh salat. Tapi kalau memiliki darah penyakit, kelebihan waktunya lebih dari 15 hari, apalagi dokter mengatakan itu bukan darah haid, hanya plek saja, karena pengaruh alat kontrasepsi, maka itu tetap wajib puasa dan puasanya sah dan wajib salat seperti itu. Baik. Kita lanjutkan Ustaz ya. Dari Ian. Guru ulun betakun lah. Ayo ha. Apa pertanyaannya? Amun kawa jawabannya lah. Bolehlah sholat tarawih dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam. Oh, boleh 4 rakaat 1 kali salam, boleh 4-4-3, boleh. Cuma yang abdalnya, ada yang mengatakan salat sunat itu yang abdalnya masna 2-2. Tapi kalau pengen dikerjakan 4-4-3 sama witirnya boleh. Boleh tidak salat taraweh 8 rakaat, boleh. Boleh tidak salat taraweh 20 rakaat, boleh. Ini ikhtilaf ulama. Yang salah yang tidak taraweh gitu. Ini kadang-kadang membahas 8, membahas 20 orang nggak salat taraweh. Seperti ini. Masih ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya anak pemberian orang. Nah, kebetulan saya gak kenal orang itu dan dia juga gak mau menyebutkan nama ayah dari anak itu ketika menyerahkan kepada saya. Jika ingin tasmiyah atau akikah, nama siapa yang harus saya sematkan sebagai ayahnya? Mohon dijawab. Memang ada pendapat yang mengatakan kalau tahu nama ibunya maka binti kepada ibunya. Kalau tidak tahu juga nama ibunya, nama bapaknya tidak tahu juga, ada yang mengatakan maka boleh dibinkan dengan Abdullah, artinya hambanya Allah, atau Abdurrahman, hambanya kekasih Allah. Tapi ada juga yang mengatakan tidak jadi masalah, binnya adalah orang tuanya asuh, tidak jadi masalah seperti itu. Dan tidak berpengaruh kepada akikahnya dan tidak berpengaruh kepada nama anak tersebut, seperti itu. Pertanyaan terakhir Ustaz. Apa itu? Dari Haji Ilham Ustaz. Iya. Kenal Ustaz ya? Kenal. Alhamdulillah. Nah gini Ustaz. Sering ke rumah saya gitu orang. Baik. Pertanyaannya gini Ustaz. Apa hukumnya puasa tetapi tidak sholat Ustaz? Oh, puasa tidak sholat. Ini banyak penggemarnya nih. Ini banyak penggemarnya nih, puasa tidak sholat nih. Makanya saya bilang ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, hari raya paling cepat datang ke masjid, takbirnya paling kencang lagi, Allahu Akbar Allah. Padahal orang yang takbir Allahu Akbar Allah karena orang meraih kemenangan gitu loh. Sudah bisa mengekang hawa nafsunya, sudah bisa beribadah kepada Allah, lalu dia selalu bertakbir gembira kepada Allah. Ini puasa enggak, salat enggak, salat subuh enggak lagi, salat Id mau paling depan lagi, merokok lagi sebelum berangkat kan. Nah ini mohon maaf, kalau orang puasa tapi tidak salat, salat ini kan sesuatu kewajiban. Kalau sesuatu kewajiban, wajib itu apa? Yusabu ala fi'lihi wa yu'adhabu ala terkih dalam usul fiqh. Wajib itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka orang yang puasa dia tidak salat, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tapi dia tidak berpahala. Kalau nanti suatu saat di akhirat dia
bangkitkan di padang mahsyar, dia tanya mana pahala puasa saya? Kata Allah tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena kamu puasa tidak sholat. Karena meninggalkan sholat adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau orang puasa tidak sholat berarti dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu yang dikatakan Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hasil puasanya haus dan lapar saja. Kenapa? Karena puasanya mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, termasuk meninggalkan salat yang 5 waktu. Jadi amal apapun Ustaz, seperti puasa, zakat, kemudian infak, sedekah, itu walaupun kita rajin Ustaz, kalau nggak puasa, nggak sholat, berarti demikian juga Ustaz ya? Ya seperti itu, karena kan as-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiangnya agama, pondasi agama. Sebaik apapun bangunan itu, secanggih apapun bangunan itu, kalau pondasinya rusak maka akan hancurlah semuanya. Terutama bulan Ramadan. Kebanyakannya sekali lagi orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Memang puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mungkin demikian ya. Baik, demikianlah tadi semua pertanyaan sudah dijawab oleh guru kita, Kanda Haji Muhammad Al-Ghifari. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat untuk kita semua. Dan kalau ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan nanti untuk menulis di kolom inbox di kolom komentar di YouTube kita. YouTube-nya Al-Ghifari Dakwah Islam. Al-Ghifari Dakwah Islam. Di Facebook-nya apa Ustaz? Facebook-nya sama Al-Ghifari Dakwah Islam. Al-Ghifari Dakwah Islam. Silahkan tulis komentar atau pertanyaan Anda di situ, nanti kita akan jawab kembali. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.